Hai minasang, nama saya Muhammad Willy Andriano. Saya akan menjelaskan tentang bungkai ta, mada, dan kara dan lain-lain. Oke, simak videonya ya minasang. Oke, minasang, di sini saya akan menjelaskan kata kerja ta mama. Di sini positif ya minasang, yang artinya dalam keadaan. Terus D. Sebelumnya minasang mengartikan tamama itu adalah biarkan, tapi di sini saya akan mengubah menjadi dalam keadaan ya minasang. Di sini tamama bisa dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama naimama, yang kedua imama, yang ketiga namama, terus yang keempat kabeno mama. Contoh yang pertama, madoo akenai mama nemasta, dalam keadaan membuka jendela, tidur. Terus contoh yang kata sifat gohanga atsui mamade tabemas, dalam keadaan panas nasinya akan dimakan. Terus contoh yang ketiga namama genki namama hatarakimas, dalam keadaan sehat akan bekerja. Nah, minasang, kita mengubah dalam keadaan itu karena di sini ya, minasang. Kalau diartikan biarkan menjadi genki namama hatarakimas, biarkan keadaan sehat akan bekerja. Kan kedengarannya nggak nyambung ya, minasang. Jadi saya ubah ke dalam keadaan karena biarkan itu hanya kata pendukung atau penambah lah intinya Maya. Saya juga nggak tahu ya, minasang. Terus ini ada kabeno mama. Kabeno mama contohnya bunyinya begini ya minasang. Sono mama de oite kudasai. Dalam keadaan begitu tolong letakkan. Nah minasang gitu. Terus kita pindah ke bunkai mada yang berarti belum. Mada belum itu kata sifatnya negatif, tapi kalau mada keterangannya aktif itu masih. Contoh yang mada negatif yang artinya belum, keterangan negatif. Nihongo o oboemaseng, belum menghafal bahasa Jepang. Oke, yang mada keterangannya positif yang berarti masih, kita tambahkan teimas ya karena masih berulang di sini kegiatannya. Contoh Nihongo o oboete imas, masih menghafal bahasa Jepang. Oke minasang, kita pindah ke kara yang berarti setelah. Sebelumnya minasang mengartikan kara itu dari ya minasang atau karena, tapi di sini saya akan mengartikan karanya sebagai setelah. Dan rumusnya kata kerja tara kalau, setelah, karena, ketika. Tak. Di sini saya akan mengambil ini contoh dari kata sifat i dan kata sifat na. Kenapa di sini na sama kb-nya digabung? Karena sejatinya sifat na sama dengan kb. Na sama kb itu saudara, kakak adik, sepupuan, ibu anak, bapak anak. Contoh kata sifat i, samukatara, setelah dingin. Contoh kata sifat na ya minasang, himana dattara, setelah senggang. Oke minasang, segitu dari bungkai kara ya. Terus kita pindah ke ta atau de, kabeno atau de. Contoh kalimatnya gohang o tabeta atau de gakko e ikimas, makan nasi kemudian akan pergi ke sekolah. Oke minasang, perhatian di sini tuh kalau di sini ada mas kita artikan akan ya minasang.
karena belum dilakukan. Terus kita pindah ke ta wd. Ta wd ini sama saja sama atau d, cuman beda huruf ya minasang, yang artinya sama setelah. Contoh tabeta wd abimas, mandi setelah makan. Terus kabeno wd setelah, benkyono wd tabemas, setelah belajar akan makan. Oh minasang begitu ya. Terus kita beralih ke tago, tapi artinya sama setelah. Contoh kalimatnya gohang o tabeta go gakoe ikimas. Sumimasen, batuk. Ini kita kurang ya, kurang tenteng. Gohang o tabeta go gakoe ikimas. Makan nasi, setelah itu akan pergi ke sekolah. Oke, lanjut minasang, kita ke kata benda nogo setelah dan kata satuan nogo setelah. Ini lanjutan bungke dari yang tadi ya minasang, kita skip aja ya. Terus kita ke lama waktu go yang akan datang, artinya adalah yang akan datang. Terus ini ada temo, kalau, meski, jika, dan lain-lain. Temo itu kita artikan dari awal ya guys, karena temo itu masuk simbol penerjemahan awal. Kalau enggak ada yang tahu, saya kasih tahu dulu. Tuh, simbol penerjemahan awal itu ada wa, mo, ga. Jadi mo di sini itu diterjemahkannya dari awal ya minasang. Terus gini, nani temo i ini tuh bisa kita ubah i-nya gini menjadi temo yoroshi, temo dekimas, temo ikemas, temo dozo, temo daijobu, temo kamaimasen. Oke minasang, kita lanjut ke perubahan t, kata sifat i menjadi kute, kata benda dan kata sifat na menjadi d. Ini artinya yang ya minasang. Kata kerja dan kata sifat i itu sama saja, menggunakan perubahannya menjadi ku. Terus kata sifat na dan kata benda perubahannya menjadi ni. Ketika kata sifat bertemu dengan kata benda, maka berubah menjadi ku dan ni. Di sini ku dengan kata kerja aktif. Di sini ku rumusnya dengan kata kerja aktif. Dan ini kata kerja pasif. Oh sumimasen, ini salah ini. Chigaimas ini. Ini pasif ya minasang. Pasif. Tidak ada artinya. Oke minasang, segitu aja penjelasan dari saya. Sumimasen.